Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana Ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jika Yesus mengunjungi komunitas kita hari ini, apa yang akan Ia sampaikan? Apakah Yesus akan menyampaikan peringatan keras sebagaimana Ia lakukan di kota Korazim dan Betsaida? Lalu, bagaimana tanggapan kita? Kemanapun Yesus pergi, Ia melakukan banyak mujizat dan menunjukkan kepada umat betapa Allah menaruh peduli terhadap mereka. Demikian halnya terjadi di Korazim dan Betsaida. Mereka telah mendengarkan kabar gembira, namun sayangnya mereka menanggapi dengan sikap acuh tak acuh. Yesus melemparkan kritik yang pedas karena hati mereka tetap terpaut kepada jalan yang sesat. Mereka enggan untuk berpaling ke jalan yang benar. Mereka enggan untuk bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, bertobat menuntut perubahan, suatu perubahan hati dan cara hidup. Sabda Allah adalah sabda kehidupan. Mendengarkan sabda Allah dan mewujud nyatakan pesan sabda itu dalam kehidupan konkret berarti menjauhkan kita dari situasi kaos, menyelamatkan kita dari kehancuran hati, pikiran, jiwa, begitu pula kehancuran badan. Yesus memberikan peringatan keras justru karena kelekatan pada dosa dan pada segala sesuatu yang mengalihkan kehendak dan tekad kita untuk melakukan kehendak Allah. Dalam cinta, Ia memanggil kita untuk berjalan dalam jalan kebenaran dan kebebasan, rahmat dan cinta kasih, keadilan dan kekudusan. Apakah kita menerima sabdanya dengan iman dan ketaatan atau dengan bimbang dan acuh tak acuh? Saudara-saudari yang terkasih, adalah baik ketika orang mengagumi pemberian Tuhan, tetapi ditandaskan pula bahwa penerima rahmat, karunia, bakat, dan talenta mempunyai tanggung jawab berat. Tuhan selalu meminta pertanggungjawaban yang teliti, dan pertanggungjawaban ini diikuti dengan ganjaran dan hukuman. Yang tidak menggunakan pemberian Tuhan
yang diberikan kepadanya dihukum dengan kehilangan segalanya dan dicampakkan. Ketika mengecam Korazim dan Betsaida, Yesus mengambil contoh yang mengerikan seperti Tirus, Sidon, dan Sodom, yang mana kota-kota itu ditunggang balikan karena dosa-dosanya. Yesus sendiri mengatakan hal sedahsyat itu tidak untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa perahmatan itu juga akan dimintai perhitungan dan pertanggungjawabannya. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pengarang kenamaan Perancis bernama Balzac semasa hidupnya biasa menyibukkan diri pada waktu luangnya untuk menganalisis tulisan tangan seseorang. Menurutnya, tulisan tangan adalah petunjuk watak seseorang. Ia menganggap dirinya ahli dalam seni yang satu ini. Pada suatu hari, seorang nyonya mengantar kepadanya buku catatan pekerjaan rumah dari seorang anak kecil dan meminta Balzac memberikan pendapat tentang watak anak itu. Balzac secara teliti mempelajari tulisan kacau balau itu. Tanya Balzac, "Engkaukah ibu anak itu?" "Bukan," jawab si nyonya. "Mungkin Anda mempunyai hubungan keluarga dengan dia," lanjut Balzac menyelidiki. "Tidak sama sekali," jawab si nyonya. Lalu kata Balzac, "Saya akan mengatakan dengan terus terang pendapat saya. Anak ini ceroboh dan mungkin bodoh. Saya khawatir ia tidak akan pernah berprestasi." "Tetapi Tuan," kata wanita itu sambil tertawa, "catatan itu adalah milik Tuan sendiri ketika masih duduk di sekolah dasar dulu." Saudara-saudari yang terkasih, tidak berguna kita menyombongkan diri karena karunia-karunia Tuhan. Lebih baik kita memeriksa dan mawas diri bagaimana kita menggunakan karunia-karunia Tuhan, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya dan mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan Sang Pemberi segalanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah menunjukkan daya kekuatan yang mampu memberi pertolongan, ialah Yesus Musa baru. Kami mohon, semoga Dia berkenan mengarahkan hidup kami ke arah kebaikan dan membimbing kami masuk ke dalam kedamaian-Mu. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.